Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menerangkan materi yang berjudul analisis dan pilihan strategi. Karakteristik dari analisis dan pilihan strategi. Seperti yang terlihat dalam figur 6-1, bab ini berfokus pada membuat dan mengevaluasi strategi alternatif serta memilih strategi yang ingin diraih. Analisis dan pilihan strategi melakukan pencarian untuk menentukan tindakan alternatif yang paling memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan tujuan dan misinya. Strategi perusahaan, tujuan, visi, dan misi saat ini bersama dengan informasi audit internal dan eksternal memberikan dasar untuk membuat dan mengevaluasi strategi alternatif yang layak. Pendekatan sistematik ini adalah cara terbaik untuk menghindari krisis. Radin Lau menyatakan, ketika berada pada kondisi penting dalam memilih di antara berbagai alternatif, sebagian besar orang memilih yang paling buruk. Kecuali dalam situasi mendesak yang dihadapi oleh perusahaan, strategi alternatif akan merepresentasikan tahapan langkah yang menggerakkan perusahaan dari posisi saat ini ke posisi masa depan yang diharapkan. Strategi alternatif tidak muncul begitu saja. Strategi itu diturunkan dari visi, misi, tujuan, audit eksternal, serta audit internal perusahaan. Strategi-strategi itu konsisten dengan strategi yang dibangun oleh strategi sebelumnya yang telah berjalan dengan baik. Proses membuat dan memilih strategi. Penyusunan strategi tidak perlu mempertimbangkan semua alternatif yang layak yang dapat bermanfaat bagi perusahaan, karena tidak terbatasnya tindakan yang mungkin dilakukan serta cara-cara mengimplementasikan tindakan ini. Oleh karena itu, seperangkat strategi alternatif yang paling menarik harus dikembangkan. Keuntungan, kelemahan, trade-off, biaya, dan manfaat dari strategi-strategi ini sebaiknya ditentukan. Bagian ini mendiskusikan proses yang digunakan oleh banyak perusahaan untuk menentukan strategi alternatif yang tepat. Rekomendasi berasal dari strategi alternatif yang diformulasikan. Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif sebaiknya melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya merumuskan pernyataan visi dan misi organisasi, melakukan audit eksternal dan internal, serta perwakilan dari setiap departemen dan divisi perusahaan sebaiknya melakukan dalam proses ini, seperti kasus yang ada dalam aktivitas formulasi strategi sebelumnya. Semua partisipan dalam analisis strategi dan aktivitas pemilihan sebaiknya telah mendapatkan informasi mengenai audit internal dan eksternal perusahaan. Informasi ini bersama dengan pernyataan misi perusahaan akan membantu partisipan membentuk pikiran mereka sendiri tentang strategi kasus yang mereka percaya dapat paling menguntungkan perusahaan. Kreativitas sebaiknya didukung dalam proses pemikiran ini. Strategi alternatif yang diajukan oleh partisipan sebaiknya dipertimbangkan dan didiskusikan dalam sebuah pertemuan dan serangkaian pertemuan. Kerangka kerja analitis formulasi strategi komprehensif. Teknik formulasi strategi yang penting dapat diintegrasikan dalam 3 kerangka kerja pembuatan keputusan, seperti yang ditunjukkan dalam figur 6-2. Alat yang disajikan dalam kerangka kerja
ini dapat diaplikasikan untuk semua tipe dan ukuran organisasi yang dapat membantu penyusunan strategi, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih strategi. Tahap 1 dari formulasi kerangka kerja terdiri dari matriks EFE, matriks IFE, dan kompetitif profil matriks. Disebut dengan tahap input. Tahap 1 meringkas informasi input mendasar yang dibutuhkan untuk memformulasikan strategi. Tahap 2 yaitu disebut tahap pencocokan, berfokus pada pembuatan strategi alternatif yang layak dengan menyelaraskan faktor internal dan eksternal kunci. Teknik tahap 2 termasuk matriks SWOT, matriks SPACE, dan matriks Boston Consulting Group. Matriks internal eksternal, matriks grand strategi. Tahap ketiga yaitu disebut tahap keputusan, melibatkan teknik tunggal, kuantitatif strategi, planning matriks. Menggunakan informasi input dari tahap 1 secara objektif, mengevaluasi strategi alternatif yang diidentifikasi dalam tahap 2. Kesembilan teknik yang termasuk dalam kerangka kerja formulasi strategi membutuhkan integrasi, intuisi, dan analisis. Divisi yang otonom dalam organisasi umumnya menggunakan teknik formulasi strategi untuk mengembangkan strategi dan tujuan. Analisis divisional memberikan dasar untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih di antara strategi alternatif di tingkat korporasi. Penyusun strategi dan bukan alat analisis yang bertanggung jawab terhadap keputusan strategi. Tanpa informasi dan analisis yang objektif, bias personal, politis, emosi, kepribadian, dan halo error atau cenderung meletakkan terlalu banyak bobot dan faktor tunggal. Sayangnya dapat berperan dominan dalam proses formulasi strategi. Materi selanjutnya adalah tahap input. Prosedur untuk mengembangkan matriks EFF, matriks IFE, dan CPM disajikan dalam bab 3 dan bab 4. Informasi yang diturunkan dari matriks-matriks ini memberikan input informasi dasar untuk matriks tahap pencocokan dan pembuatan keputusan yang akan dijelaskan selanjutnya dalam bab ini. Alat input masyarakat penyusun strategi untuk mengkuantifikasi secara subjektif selama tahap-tahap awal proses formulasi strategi, membuat keputusan kecil dalam matriks input terkait kepentingan relatif faktor internal dan eksternal, memungkinkan penyusun strategi membuat dan mengevaluasi strategi alternatif secara lebih efektif. Penilaian intuitif yang baik selalu dibutuhkan dalam menentukan bobot dan peringkat yang sesuai. Tahap pencocokan. Strategi terkadang didefinisikan sebagai pencocokan yang dibuat organisasi antara sumber daya internal, kemampuan dan kesempatan serta risiko yang diciptakan oleh faktor eksternalnya. Tahap pencocokan kerangka kerja formulasi strategi terdiri atas 5 teknik yang dapat digunakan dalam berbagai urutan. Yang pertama, matriks SWOT, matriks SPACE, matriks BCG, matriks IE, dan matriks grand strategi. Alat-alat ini bergantung pada informasi yang diturunkan dari tahap input untuk mencocokkan kesempatan dan ancaman eksternal dengan kekuatan dan kelemahan internal. Pencocokan internal dan eksternal adalah faktor kesuksesan penting
yang merupakan kunci untuk secara efektif membuat strategi alternatif yang sesuai. Contohnya, perusahaan dengan kelebihan modal kerja atau kekuatan internal dapat mengambil keuntungan atas tingkat pertumbuhan industri telepon seluler yang sebesar 20% per tahun. Dengan mengakuisisi cellphone perusahaan industri telepon seluler. Contoh ini menggambarkan pencocokan tunggal satu ke satu. Dalam sebagian besar situasi, hubungan internal dan eksternal lebih kompleks dan pencocokan membutuhkan berbagai penyelarasan untuk setiap strategi yang dibuat. Kesuksesan pencocokan dari faktor internal dan eksternal kunci bergantung pada faktor-faktor yang mendasari, baik secara spesifik dan dapat dilakukan. Konsep dasar pencocokan diilustrasikan pada tabel. Beberapa organisasi militer berorientasi produk, berorientasi jasa, pemerintah, dan bahkan atlet harus mengembangkan dan melakukan strategi yang baik untuk menang. Mengembangkan strategi-strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan kesempatan dapat dianggap sebagai pelanggaran. Sementara strategi yang didesain untuk memperbaiki kelemahan sembari menghindari ancaman dapat dianggap sebagai defensif. Setiap organisasi memiliki beberapa kesempatan dan ancaman eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat diselaraskan untuk memformulasikan strategi alternatif yang layak. Poin selanjutnya, matriks SWOT dapat dikelompokkan. Matriks SWOT merupakan metrik kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman. Matriks SWOT adalah alat pencocokan penting yang membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi, yaitu strategi kekuatan, kesempatan, strategi kelemahan, kesempatan, strategi kekuatan, ancaman, dan strategi kelemahan, ancaman. Berdasarkan strategi SO, menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Semua manajer menginginkan organisasi mereka berada dalam posisi saat kekuatan internal dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari tren dan kejadian eksternal. Strategi WO bertujuan untuk meningkatkan kelemahan internal dengan mengambil keuntungan pada kesempatan eksternal. Terkadang kesempatan kunci eksternal hadir, namun perusahaan memiliki kelemahan internal yang menghalanginya untuk mendapatkan kesempatan itu. Berikut contohnya mungkin dapat permintaan tinggi terhadap alat elektronik untuk mengontrol jumlah dan waktu injeksi bahan bakar dalam mesin mobil, namun mengontrol jumlah dan waktu injeksi bahan bakar dalam mesin mobil dalam pabrik suku cadang otomatis tertentu mungkin kekurangan teknologi yang dibutuhkan untuk memproduksi alat ini. Selanjutnya, strategi ST. Menggunakan strategi ST kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Ancaman ini berarti bahwa organisasi yang kuat selalu menemui ancaman dalam lingkungan eksternalnya. Representasi skematik dari matriks SWOT disajikan dalam figur SWOT terdiri atas 9 sel. Seperti yang ditunjukkan, ada 4 faktor kunci sel, 4 strategi sel, dan 1 sel kosong. 4 sel strategi yang dibeli SO, WO, ST, dan WT dikembangkan setelah menyelesaikan 4 sel kunci utama. Di sini beberapa aspek penting dalam matriks SWOT terbukti
bahwa faktor internal dan eksternal strategi SO, ST, WO, dan WT dinyatakan dalam istilah kuantitatif seluas mungkin. Selanjutnya matriks strategi position and action evaluation. Metrik posisi dan evaluasi tindakan adalah alat pengocokkan tahap kedua. Kerangka 4 kuadran mengidentifikasikan apakah strategi yang agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling sesuai untuk organisasi. Di sini sangat membantu untuk mengelaborasikan perbedaan antara perpotongan SP dan IP. SP mengacu pada volatilitas laba dan pendapat untuk perusahaan dalam industri tertentu. Volatilitas SP adalah berdasarkan dampak yang diharapkan atas perubahan faktor eksternal kunci, seperti teknologi, ekonomi, demografi, musim, dan sebagainya. Semakin tinggi frekuensi dan magnitudo perubahan, semakin tidak stabil SP. Industri dapat menjadi stabil atau tidak stabil pada SP dan tumbuh pada IP. Sementara industri minuman karbonasi akan stabil pada SP. Semua tergantung pada tipe organisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait matriks Boston Consulting Group. Boston Consulting Group adalah perusahaan konsultasi besar yang terkena dampak kejatuhan ekonomi tanpa memecat karyawan, dan pada tahun 2010 memperkerjakan paling banyak sebagai konsultan baru. Ranking BCG nomor 2 di daftar terkini Fortune pada 100 perusahaan terbaik untuk bekerja. Dalam laporan tahunan atau formulir 10.000, beberapa perusahaan tidak mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan segmen, di mana analisis portofolio BCG tidak memungkinkan untuk pihak eksternal perusahaan. Meskipun demikian, menurut penulis, alasan-alasan untuk mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan divisi mengompensasi alasan untuk tidak mengungkapkan seperti yang diindikasikan dalam suatu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait Boston Consulting Group. Boston Consulting Group adalah perusahaan konsultasi besar yang terkena dampak kejatuhan ekonomi tanpa memecat karyawan, dan pada tahun 2010 memperkerjakan paling banyak sebagai konsultan baru. Ranking BCG nomor 2 di daftar terkini Fortune pada 100 perusahaan terbaik untuk bekerja. Dalam laporan tahunan atau formulir, beberapa perusahaan tidak mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan segmen, di mana analisis portofolio BCG tidak memungkinkan untuk pihak eksternal perusahaan. Meskipun demikian, menurut penulis, alasan-alasan untuk mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan divisi mengompensasi alasan untuk tidak mengungkapkan seperti yang diindikasikan. Metrik BCG secara grafis menggambarkan perbedaan antar divisi dalam posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri. Pertumbuhan industri relatif untuk semua divisi lain dalam organisasi. Posisi pangsa pasar relatif didefinisikan sebagai rasio pangsa pasar divisi atau pendapatan dalam industri tertentu terhadap pangsa pasar atau pendapatan yang dipegang oleh perusahaan dalam analisis ini selain pendapatan. Contohnya angka penjualan, jumlah restoran, atau jumlah pesawat industri pesawat terbang. Posisi pangsa pasar relatif yang diberikan pada sumbu X, metrik BCG. Poin tengah pada sumbu X biasanya diset pada 0,50.
berhubungan dengan divisi yang memiliki setengah pangsa pasar dan perusahaan yang memimpin industri. Matriks BCG dapat terlihat pada figur 6:7. Setiap lingkaran mempresentasikan divisi yang terpisah. Ukuran lingkaran berhubungan dengan proporsi pendapatan perusahaan yang didapatkan dari unit bisnis, dan irisan pie mengindikasikan proporsi laba perusahaan yang didapatkan oleh divisi tersebut. Divisi yang berlokasi pada kuadran 1 dalam matriks BCG disebut tanda tanya, yang berlokasi dalam kuadran 2 disebut bintang, yang berlokasi di kuadran 3 disebut sapi perah, dan divisi-divisi tersebut berlokasi pada kuadran 4 yang disebut anjing. Tanda tanya, divisi-divisi dalam kuadran 1 memiliki posisi pangsa pasar relatif rendah, namun mereka pesaing pada industri yang tumbuh tinggi. Yang kedua ada bintang bisnis kuadran 2, mempresentasikan kesempatan jangka panjang perusahaan terhadap pertumbuhan dan profitabilitas. Yang ketiga ada sapi perah, divisi yang berposisi pada kuadran 3 memiliki posisi pangsa pasar yang relatif tinggi, namun pesaing pada industri dengan pertumbuhan rendah. Yang keempat ada anjing, divisi kuadrat 4 dari organisasi memiliki posisi pembagian pasar relatif rendah dan pesaing dalam pasar industri dengan pasar pertumbuhan yang lamban. Keuntungan terbesar dari metrik BCG adalah ia menarik perhatian ke aliran kas, karakteristik investasi, dan kebutuhan berbagai divisi perusahaan. Matriks internal eksternal, matriks atau disebut metrik IE. Metrik IE memosisikan berbagai divisi di organisasi dalam tampilan 9 sel. Metrik IE sama dengan metrik BCG dalam hal melibatkan perencanaan divisi organisasi dalam diagram skematik. Namun terdapat beberapa perbedaan penting antara metrik BCG dan metrik IE. Pertama, sumbunya berbeda. Metrik IE pun membutuhkan lebih banyak informasi tentang divisi daripada metrik BCG. Implikasi strategis dari setiap metrik berbeda. Untuk alasan-alasan ini, penyusun strategi dalam perusahaan multidimensi seringkali mengembangkan metrik BCG dan metrik IE. Untuk saat ini, kemudian mengembangkan metrik terproyeksi untuk merefleksikan harapan di masa yang akan datang. Metrik IE didasarkan oleh 2 dimensi kunci. Yang pertama ada skor total tertimbang IFE pada sumbu X dan skor tertimbang total EFE pada sumbu Y. Metrik IE dapat dibagi menjadi 3 bagian besar dengan implikasi strategi yang berbeda. Pertama, rumus untuk divisi yang berada di sel 1, 2, atau 4 dapat dijelaskan sebagai tumbuh dan dibangun. Yang kedua ada integratif. Paling sesuai untuk divisi-divisi ini kedua. Divisi-divisi yang berada di sel ke-3, 5, dan 7 dapat dikelola paling baik dengan strategi ditahan dan dijaga. Yang ketiga ada rumus umum untuk divisi-divisi yang berada di sel 4, sel 6, 8, dan 11 adalah panen atau divestasi. Organisasi yang dihasilkan portofolio bisnis posisikan di dalam atau di sekitar sel 1. Tahap keputusan, analisis dan intuisi memberikan dasar untuk membuat keputusan. Formulasi strategi, teknik pencocokan yang baru didiskusikan mengungkapkan strategi alternatif yang layak. Banyak dari strategi ini yang diajukan oleh manajer dan karyawan yang berprestasi dalam analisis strategi dan aktivitas pemilihan. Beberapa strategi tambahan yang dihasilkan dari analisis pencocokan dapat didiskusikan dan ditambahkan ke daftar opsi alternatif yang layak, seperti yang diindikasikan sebelum. Dalam tahap ini, partisipasi
partisipan dapat memeringkat strategi ini pada skala 1 hingga 4, sehingga dapat daftar prioritas strategi terbaik dapat diperoleh. Quantitative Strategy Planning Metric atau QSPM. Selain membuat peringkat strategi untuk memperoleh daftar prioritas, hanya ada satu teknik analisis dalam literatur yang didesain untuk menentukan daya tarik relatif dari tindakan alternatif yang layak. Teknik ini adalah Quantitative Strategy Planning Metric atau QSPM yang membentuk tahap 3 kerangka analitis formulasi strategi. Teknik ini secara objektif mengindikasikan strategi alternatif yang terbaik. QSPM menggunakan input dari analisis tahap 1 dan mencocokkan hasil dari analisis tahap 2 untuk memutuskan secara objektif di antara berbagai strategi alternatif. Matriks EV dan CPM yang membentuk tahap 1 bersama dengan matriks SWOT, matriks PES, matriks IE, dan matriks Grand Strategi yang membentuk tahap 2 memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat QSPM atau tahap 3. QSPM adalah alat yang memungkinkan penyusunan strategi untuk mengevaluasi faktor kunci internal. Format dasar QSPM diilustrasikan dalam tabel 6.6. Catatlah bahwa kolom kiri dari QSPM terdiri atas faktor eksternal dan internal kunci dari tahap 1 dan baris atas terdiri strategi alternatif yang layak dari tahap 2. Secara spesifik, kolom kiri QSPM terdiri atas informasi yang diperoleh secara langsung dari matriks EV dan matriks IV. Dalam kolom yang berbatasan dengan faktor sukses kunci, bobot masing-masing yang diterima oleh setiap faktor dalam matriks EV dan matriks IV dicatat. Secara konseptual, QSPM menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan sejauh mana faktor kesuksesan kunci internal dan eksternal dimanfaatkan untuk ditingkatkan. Daya tarik relatif untuk setiap strategi dalam seperangkat alternatif dihitung dengan menentukan dampak kumulatif dari setiap faktor kesuksesan internal dan eksternal yang penting. QSPM untuk toko komputer retail juga disajikan dalam tabel 6.7. Contoh ini mengilustrasikan semua komponen dalam QSPM. Alternatif strategi, faktor kunci, bobot, skor daya tarik atau effectiveness, skor daya tarik total, dan jumlah skor daya tarik. 3 istilah baru yang diperkenalkan: skor daya tarik total, dan jumlah skor daya tarik total. Didefinisikan dan dijelaskan sebagaimana 6 langkah yang disyaratkan untuk
mengembangkan GSPM didiskusikan sebagai berikut. Langkah 1. Membuat daftar kesempatan dan ancaman perusahaan kunci, juga kelemahan serta kekuatan internal di kolom kiri GSPM. 2. Masukkan bobot untuk setiap faktor kunci internal dan eksternal. 3. Menguji matriks tahap 2 atau pencocokan dan mengidentifikasi strategi alternatif yang sebaiknya organisasi mempertimbangkan implementasinya. 4. Menentukan skor daya tarik. 5. Hitung skor daya tarik total atau TAS. 6. Menghitung jumlah skor daya tarik total, tambahkan TAS dalam setiap kolom strategi GSPM. Toko komputer retail, catatlah bahwa jumlah total skor daya tariknya 3,64 versus 3,27, yang menyatakan bahwa analisis ini mengidentifikasikan bisnis sebaiknya membeli tanah baru dan membangun toko yang lebih besar. Perhatikan juga penggunaan tanda hubung untuk mengidentifikasikan faktor mana yang tidak mempengaruhi pemilihan strategi yang dipertimbangkan. Sebaiknya selalu ada alasan untuk setiap skor AS yang diberikan. Catatlah pada tabel 6.7 dalam baris pertama bahwa kesempatan populasi kota naik 10% setiap tahun dapat dimanfaatkan dengan sangat baik oleh strategi 1, membangun toko baru yang lebih besar, sehingga skor AS 4 diberikan untuk strategi 1. Dengan demikian skor AS bukan terkaan. Skor tersebut sebaiknya rasional, dapat dipertahankan dan beralasan. Contoh GSPM diberikan pada tabel 6.8. Perhatikan bahwa dalam GSPM untuk Starbucks pada tabel 6.8 signifikan berdampak pada pilihan yang harus dibuat. Ini merupakan prosedur yang baik juga. Ini merupakan prosedur yang baik juga. Perhatikan pada tabel 6.8 bahwa peringkat 3 dan 4 diberikan untuk strategi 2, membuka 400 toko di Timur Tengah, Asia atau Afrika, versus strategi 1 dan membandingkan bahwa strategi 2 adalah pilihan yang paling baik dari semua faktor.